Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya dalam kuliah elektronika dari Politeknik Ati Makassar. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai semikonduktor, di mana untuk memahami cara kerja daripada komponen pokok atau komponen penting dalam elektronika seperti dioda, transistor, dan IC, maka semikonduktor perlu kita pahami terlebih dahulu. Namun sebelum melangkah ke semikonduktor, maka bahan lain seperti konduktor dan isolator juga kita harus pahami, sehingga kita lebih jelas pemahaman tentang semikonduktor. Nah, berikut ini kita akan bahas satu persatu. Nah, kita mulai pembahasan mengenai konduktor, di mana konduktor merupakan suatu bahan atau material yang kita kenal sangat mudah menghantarkan arus listrik. Misalnya tembaga adalah penghantar atau konduktor yang baik. Namun pertanyaan yang muncul, bagaimana tembaga bisa menjadi penghantar yang bagus? Nah, tentunya kalau kita kembali mengingat ilmu kimia waktu kita dulu masih kuliah di SMA atau di SMA, kita ketahui bahwa tembaga itu memiliki atom 29 dan elektron juga 29. Nah, kita ketahui bahwa di lintasan elektronnya itu, di lintasan pertama ada 2 elektron, lintasan kedua 8 elektron, lintasan ketiga 18 elektron. Namun kulit terluarnya atau yang dikenal dengan pita valensinya itu ada 1 elektron bebas. Nah, elektron bebas inilah yang mudah bergerak ke sana kemari ketika diberi tegangan atau beda potensial. Oleh karena itu, untuk mengetahui sebuah penghantar yang bagus atau tidak, kita cukup melihat pita valensinya atau elektron terluarnya. Kalau ada elektron bebas di elektron terluarnya, maka itu akan dapat digunakan sebagai penghantar. Nah, pembahasan kita selanjutnya adalah isolator, di mana isolator merupakan bahan yang tidak memiliki elektron bebas pada kulit terluarnya. Dengan kata lain bahwa elektron valensinya itu terikat kuat dengan inti atom. Oleh karena itu, bahan isolator ketika diberi beda potensial atau diberi tegangan antara dua terminalnya, maka tidak ada elektron yang terlepas atau tidak ada yang mengalir. Oleh karena itu, untuk mengetahui isolator yang bagus, cukup melihat berapa jumlah elektron valensinya. Kalau jumlahnya genap, maka pasti atau yakin bahwa itu merupakan sebuah isolator yang bagus, ya. Nah, pembahasan kita lanjutkan dengan semikonduktor yang merupakan inti daripada perkuliahan kita pada video kali ini. Di mana semikonduktor merupakan material atau bahan yang memiliki sifat antara konduktor dan isolator. Artinya apa? Bahan ini bisa bersifat konduktor, bisa bersifat isolator tergantung perlakuan terhadapnya. Nah, bahan semikonduktor memiliki 4 elektron valensi pada kulit terluarnya. Ya, kita ketahui bahwa struktur atom silikon itu memiliki proton 14 dan elektron juga 14. Pada kulit pertama terdapat 2 elektron, kulit kedua terdapat 8 elektron, dan kulit terluar terdapat 4 elektron. Nah, kita akan lihat bagaimana kalau atom-atom ini membentuk berkumpul jadi satu menjadi zat padat. Nah, kita ketahui bahwa atom-atom silikon jika dia bergabung menjadi satu akan membentuk zat padat yang disebut dengan kristal silikon. Atom-atom tersebut akan tersusun secara rapi dan membentuk ikatan kovalen
Di mana kita lihat di sini, ini ada gambar silikon. Di sini tengah-tengah ini adalah inti daripada atom silikon. Dan kita ketahui bahwa dia bergabung dengan tetangganya, ini akan membentuk ada 8 kulit terluar, tapi merupakan gabungan dengan pemakaian bersama dan tetangganya dikenal dengan ikatan kovalen. Nah, ikatan kovalen ini ketika dipanaskan dia akan pecah. Apa yang terjadi kalau ini kita panaskan? Kita akan lihat berikut ini. Ternyata pada suhu 25 derajat Celcius, itu kristal silikon bersifat sebagai isolator yang sempurna. Ya. Kenapa? Karena elektron valensi pada kulit terluar daripada atom itu jumlahnya menjadi 8. Sehingga sulit untuk melepaskan diri ketika diberi beda potensial. Namun apa yang terjadi ketika temperaturnya dinaikkan? Ya. Nah, kita ketahui bahwa ketika temperatur di atas minus 273 derajat Celcius atau setara dengan 0 derajat Kelvin atau biasa disebut dengan absolute zero temperature, atom dalam kristal silikon akan bergetar. Semakin tinggi temperatur, semakin kencang pula getaran atom tersebut. Dan getaran menyebabkan elektron valensi atom silikon lepas. Nah, kita lihat pada gambar A di sini. Ini akibat getaran, ini ada elektron yang lepas dari ikatan kovalen. Akhirnya menyisakan, di gambar B ini menyisakan ada hole atau ruang kosong. Ruang kosong ini akan menarik elektron di sekitarnya seperti ini. Dia tarik ini masuk ke dalam. Nah, oleh sebab itu ada pergerakan elektron. Ada yang lepas, ada yang masuk. Nah, pergerakan ini menyebabkan ada aliran elektron sehingga silikon pada temperatur yang relatif tinggi akan menjadi sebuah penghantar atau konduktor. Ya. Oleh karena itu, mulai kelihatan sekarang bahwa sifat silikon bisa menjadi isolator, bisa menjadi konduktor, tergantung pada temperatur. Sehubungan dengan temperatur, maka terdapat 3 hal yang terjadi pada kristal silikon. Yang pertama, energi panas atau thermal energi akan mengakibatkan munculnya hole dan elektron bebas pada kristal silikon. Yang kedua, terjadi rekombinasi antara elektron bebas dan hole. Kalau elektron bebas mencari hole. Ya. Yang ketiga, beberapa elektron bebas atau hole muncul sesaat dan menunggu waktu untuk rekombinasi. Ya, itu yang terjadi. Nah, kita ketahui bahwa kristal silikon pada temperatur ruangan itu bersifat seperti isolator. Nah, kristal silikon murni biasa juga disebut dengan semikonduktor intrinsik atau semikonduktor murni. Semikonduktor intrinsik ini jumlah elektron dan hole yang dihasilkan oleh thermal energi sangat terbatas. Dari aliran elektron di gambar ini, dari elektron dari atom A, dari atom E, ini ya, ini E, menuju ke atom A. Itu elektron yang mengalir dari E ke A. Sebaliknya, aliran hole, ini ada hole-nya, akan berpindah dari atom A ke atom E. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya ini bisa dipergunakan? Kita akan campurkan yang sesuatu yang disebut doping. Jadi perlu doping. Tanpa doping tidak bisa digunakan ini kristal silikon. Nah, tujuan daripada doping ini adalah untuk menambah jumlah elektron terluar pada ikatan kovalen. Jadi misalnya
elektron valensi dari kristal silikon jumlahnya adalah 4. Oleh karena itu kita carikan bahan atau material yang memiliki elektron valensi ketika dijumlahkan akan terdapat satu kelebihan elektron. Maka ditambahkan disebut dengan pentavalen. Pentavalen bahan pentavalen memiliki elektron terluar sebanyak 5 elektron. Contohnya adalah arsenik, antimoni dan fosfor. Ketika ditambahkan di sini kita lihat ya. Di gambar A ini. Ini adalah penambahnya ditambah dengan 5 ya. 5 ini ada 5 ya. 1 2 3 4 5 ya. Ada 5 elektron sehingga terdapat 1 elektron bebas. Ya. Di sekelilingnya ini ada 5 ada 3 atom kita tambahkan ke atom silikon di sini tengah-tengah, di tengah silikon. Ini adalah penambah semua. Ini doping mengelilingi atom silikon akan membentuk elektron valensi menjadi 9. Oleh karena itu terdapat 1 elektron bebas yang bisa mengalir ke sana kemari. Ya. Contoh pentavalen bisa tambahkan ke semikonduktor adalah arsenik, antimoni, kemudian fosfor, ya. Nah, jadi tujuan daripada doping menambahkan bahan lain adalah untuk menambah jumlah elektron bebas pada ikatan kovalen daripada semikonduktor. Nah, sekarang sebaliknya, tadi kita menambahkan trivalen untuk menambah jumlah elektron. Kalau sekarang kita mau menambahkan jumlah hole atau ruang kosong di dalam ikatan kovalen daripada kristal silikon atau atom silikon. Ya. Maka doping kita tambahkan adalah kita menggunakan bahan yang memiliki elektron. Ketika ditambahkan dengan atom silikon akan membentuk 1 kekurangan elektron. Nah, sekarang kita ketahui bahwa kulit terluar daripada elektron silikon adalah 4. Kita tambahkan dengan bahan yang memiliki elektron valensi jumlahnya 3. Ketika dijumlahkan menjadi kurang 1. Karena dia hanya menghasilkan 7 elektron. Karena 4 tambah 3 sama dengan 7. Nah, kekurangan elektron 1 ini menjadikan jumlah hole, ya, menambah 1 namanya hole yang bersifat positif. Nah, bahan yang dapat ditambahkan untuk menghasilkan silikon yang bersifat positif adalah aluminium, boron, dan gallium. Di sini kita lihat bahwa dengan menambahkan bahan yang memiliki elektron valensi jumlahnya 3 akan menghasilkan 1 kekurangan, ya, kekurangan elektron. Ini bersifat positif, sehingga kalian tadi kita menggunakan 5 elektron valensi terluarnya yang penambahnya menghasilkan kelebihan 1 elektron. Kalian sekarang kebalikannya, kita tambahkan bahan yang memiliki elektron valensi sebanyak 3, maka akan menghasilkan kekurangan 1 elektron yang disebut dengan hole. Artinya ini sifatnya positif, dia akan menarik elektron di sekitarnya. Nah, sekarang jenis semikonduktor ekstrinsik yang didoping tadi itu dibagi lagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, semikonduktor disebut tipe N atau negatif. Kenapa dikatakan tipe N? Karena bahan dopingnya adalah bahan pentavalen, sehingga dia kekurangan elektron atau muatan negatif, di mana elektron bebas yang menjadi majority carrier atau pembawa, atau dia yang paling banyak yang mengalir, yang bergerak. Sementara hole-nya disebut minority carrier.
Ya, di sini ada gambar di sini. Sini kalau yang tipe N berarti dominan kelebihan elektron, yang ini ya. Sehingga elektron akan mengalir, namanya elektron akan mencari tempat positif. Ya, ini disebut majority. Sementara masih ada ini, ada muatan positif atau hole akan mencari terminal negatif. Ini disebut minority carrier. Jadi hole bergerak ke kanan menuju terminal negatif dan elektron bergerak ke kiri menuju terminal positif. Ini kita sebut dengan semikonduktor tipe N atau negatif. Ya. Sebaliknya, semikonduktor yang ditambahkan dengan bahan trivalen akan membuat lebih banyak hole atau muatan positif. Kita kenal dengan istilah semikonduktor tipe P atau positif, ya. Di mana jika diberi tegangan maka hole sebagai majority carrier akan bergerak ke kanan menuju terminal negatif. Sementara elektron sebagai minority carrier akan menuju ke terminal positif. Jadi sekarang sampai di sini kita sudah bisa membedakan bahwa ada dua jenis semikonduktor ekstrinsik. Yang pertama adalah jenis tipe N, yang kedua tipe P. Di mana tipe N itu tergantung kepada bahan dopingnya. Di mana doping di sini menggunakan bahan pentavalen sehingga terdapat kelebihan elektron pada elektron valensi dari ikatan kovalennya. Nah, kemudian untuk tipe P berarti kita gunakan doping bahan trivalen yang memiliki elektron valensi sebanyak 3, sehingga ketika dia bergabung dengan elektron atom silikon akan menghasilkan kekurangan elektron, menimbulkan hole atau muatan positif. Nah, sekarang kita sudah pahami bahwa terdapat dua jenis semikonduktor, satu tipe N dan satu tipe P. Pertanyaan sekarang, kapan digunakan ini kedua bahan? Ya. Ternyata semikonduktor tipe N dan tipe P tanpa diapa-apain, dia hanya sama seperti resistor biasa, memiliki tahanan dalam. Nah, yang luar biasa ketika kedua bahan tersebut disambung atau dihubungkan satu sama lain, membentuk apa yang disebut dengan PN junction atau hubungan antara semikonduktor positif dan semikonduktor negatif. Nah, PN junction ini melahirkan yang pertama adalah dioda atau transistor dan IC. Jadi information technology atau apa kita kenal dengan abad industri yang 4.0 sekarang itu berasal dari PN junction. Tanpa PN junction tidak ada internet, tidak ada kecanggihan teknologi. Ya. Oleh karena itu, dengan memahami PN junction memudahkan kita memahami berbagai jenis semikonduktor. Dioda sendiri berasal dari dua elektroda. Di artinya dua. Jadi dioda dua elektroda, satu elektroda semikonduktor tipe P dan satu semikonduktor tipe N digabung jadi satu, membentuk satu komponen baru yang disebut dengan dioda. Ya. Jadi ini penting sekali dipahami karena dengan memahami semikonduktor maka terbukalah cakrawala kita bahwa dari mana sebetulnya asal mula kemajuan teknologi saat ini. Nah, sekarang kita coba visualisasikan bagaimana PN junction tersebut. Ya, di sini terdapat dua jenis bahan semikonduktor yaitu tipe P dan tipe N. Nah, ketika ini digabungkan akan membentuk disebut PN junction. Di sini adalah PN junction. Jadi ada hubungan antara titik kontak antara semikonduktor ekstrinsik tipe P dan semikonduktor ekstrinsik tipe N. Nah, sekarang di sini di sebelah kanan ini ada gambar lagi.
Ini bisa menjadi konduktor, ini bisa menjadi isolator. Nah, sekarang kapan ini menyempit? Ini yang menyempit sebetulnya bendanya berhubungan. Cuma elektronnya yang terpisah. Jadi kalau ini kita beri tegangan seperti ini, misalnya ini adalah terminal, ini positif, ini negatif. Apa yang terjadi di tipe N ini dan ini tipe P, ini muatannya kan rata-rata negatif. Di sini kita kasih terminal negatif. Dia dorong ini, dia tolak ini. Kan kalau muatannya sama akan tolak menolak. Sementara di sini positif juga, dia akan tolak juga, sehingga hole yang ada di sini akan melompat ke kanan dan elektron yang di sini yang di titik Pn akan melompat ke tipe P. Maka barriernya akan menyempit. Sebaliknya, kalau saya ganti, misalnya di sini saya kasih terminal ini adalah positif, sini negatif. Apa yang terjadi? Kita ketahui bahwa elektron-elektron yang ada di sini ini akan ditarik ke sini. Sebaliknya, hole yang ada di sini akan ditarik ke sini. Maka di sini akan terjadi ruang kosong. Tidak ada elektron, tidak ada hole. Sehingga dia menjadi isolator. Nah, dari sini kita ketahui bahwa ternyata semikonduktor ini ketika dihubungkan satu sama lain itu akan menghasilkan sesuatu yang baru, ya. Nah, sampai di sini Anda mudah-mudahan bisa memahami bahwa apa itu sesungguhnya semikonduktor. Apa itu tipe P, apa itu tipe N, dari mana asalnya dan bagaimana cara kerjanya. Selanjutnya pada kuliah berikutnya kita akan membahas mengenai komponen elektronika yang bahan bakunya adalah semikonduktor seperti dioda, transistor, dan IC. Sampai jumpa pada video perkuliahan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.